Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Srinenci dari Kampus Titnu Alfarabi, Prodi Piaud semester 6 dengan NIM 11502190008. Di sini saya akan mereview tentang materi kelompok 2 di pertemuan ketiga yang dipresentasikan oleh Saudari Indah Permata Solihah yang berjudul Karakter Huruf Hijaiyah dan Perubahan Penulisannya. Di sini yang saya pahami tentang karakter huruf hijaiyah dan perubahan penulisannya. Mengetahui sifatul huruf hijaiyah. Sifatul huruf secara bahasa adalah sesuatu yang melekat atau menetap pada huruf-huruf hijaiyah. Sifat itu sendiri merupakan cara baru bagi keluarnya huruf ketika sampai pada tempat keluarnya huruf tersebut. Dan kemudian terlihat bahwa sifatul huruf atau sifat-sifat huruf selalu dikaitkan dengan makhrajnya. Antara sifat dengan makhraj itu saling berkaitan satu sama lain. Makhrajul huruf tidak akan tampak sifat jika sifatul hurufnya tidak dikeluarkan secara benar. Sebaliknya, sifatul huruf tidak akan tepat selama tidak mengenai tempat keluarnya huruf. Di sini makhrajulnya terbagi menjadi 20, yakni ada yang pertama ham adalah mengalirnya napas ketika melafalkan huruf. Yang kedua di sini ada jahar adalah tertahannya napas ketika mengucapkan hurufnya selain huruf hams. Yang ketiga ada sidah adalah tertahannya suara ketika melafalkan huruf. Dan keempat tawasud adalah huruf yang diucapkan dengan berjalannya suara tapi hanya sedikit. Yang kelima ada rukwah adalah mengalirnya suara ketika melafalkan hurufnya selain huruf sidah dan tawasyud. Yang keenam adalah ada isti'la adalah mengangkat pangkal lidah, menyembunyikan huruf membunyikan huruf sehingga bunyi huruf menjadi tebal dan berat. Yang ketujuh ada istifal ialah menurunnya pangkal lidah dari langit-langit ketika mengucapkan hurufnya selain huruf isti'lal. Yang kedelapan ada itsbak artinya adalah menempelnya lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Yang kesembilan ada intitah ialah menyembunyikan huruf dengan terlepasnya lidah dari langit-langit mulut serta terbukanya kedua mulut hurufnya selain huruf itsbak. Yang kesepuluh ada idlak adalah membunyikan huruf dengan ringan dan mudah karena makhrajnya berada di ujung lidah atau bibir. Yang ke-11 ada ismat adalah menyembunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Yang ke-12 ada lin adalah membunyikan huruf dengan lunak atau lembut. Hurufnya ada dua, yaitu ya sukun dan wa sukun yang huruf sebelumnya berharkat patah. Dan ke-13 adalah kolkolah adalah memantulkan bunyi ketika sukun. Yang ke-14 ada sapir Sapir adalah suara berdesir yang keluar di antara ujung lidah dan gigi seri.
Yang ke-15 ada insirop. Insirop adalah menyondongkan atau melengkungkan lidah dari satu sisi ke sisi lain. Ke-16 ada takrir. Takrir adalah menggetarkan lidah. Dan ke-17 ada tafashi. Tafashi adalah menyemburkan suara. Yang ke-18 ada istithalah adalah memanjangkan lidah. Dan ke-9 adalah guna, suara yang keluar dari hidung. Dan ke-20 ada kafa. Kafa adalah membunyikan huruf dengan lirih. Kemudian sifat huruf yang mempunyai lawan ada 11, dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan ada 9 huruf, yakni hamsu dan lawannya jahru atau terang, sidatu kuat dan lawannya sini ada rohowatu atau lembut. Kemudian ada isti'la terangkat, lawannya istiqola merendah. Itbaq melekap dan lawannya inpitah terbuka. Dan idlak lancar, lawannya ismat itu tertahan. Dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan sofir, kolkolah, lin, inhirop, takrir, tafasi, istitolah, guna, kafa. Mengenal perubahan huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang dapat disambung dan menyambung ada ba, ta, sa, jim, ha, ho, sin, so, do, to, do, ain, gin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Huruf hijaiyah yang dapat disambung tetapi tidak dapat menyambung ada dal, da, ro, zi, za, wa, a, dan seperti itu. Mungkin review dari saya seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.